barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.
Oke kok. Swanto itu. Itu saya kok. Bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Ponek capek dah. Nak capek sudah, tak apa dah. Hah? Capek ponek dah. Hah? Kalau Subang dah ponek dia. Mereka capek ponek. Baik, bismillah. Makanya imam tadi pendek dah. Dipotong dia surat An-Naba. Jangan ponek makai kau. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah zil jalali wal ikram, sahib at-tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihi al-jisam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam. Amma ba'du, fa awla ma yuftatahu bihi al-kalam bimithli hadzal maqam al-wasiyatu bi taqwallahi al-malik al-alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam, fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyarul muslimin wal muslimat, Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat yang besar, tak saya sebutkan gelar, yang ulama dengan ilmunya, yang nenek mama dengan adatnya, pemuka dengan ketokohannya, dan ma'asyiral hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur pada Allah karena kita tahu kita ini hamba-hamba Allah. Sebab kenikmatan yang besar di saat kita termasuk mengetahui kita hamba Allah yang maha besar. Oleh itu mari kita bersyukur kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa membersamai kita sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad Sayyidul Anam. Jasanya kepada kita luar biasa, tak terkira. Dengan kesungguhan beliau berdakwah, kita menjadi umat terbaik dan amalan kita diberikan dengan imbalan terbaik.
Kenapa diturunkan kepada kita kitab terbaik, diberikan kepada kita nabi terbaik, dan agama kita agama terbaik, sehingga kita pun menjadi umat terbaik. Oleh itu rugi kita kalau kita tidak setia kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Rugi besar kita bila mendahulukan orang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu mencintainya, menghargainya, mentakzimnya dengan menghidupkan sunnah-sunnahnya yang murni, yang sahih adalah keberuntungan, sebab dia manusia terbaik. Tentu saja mengikuti yang terbaik, kita akan menjadi yang terbaik. Oleh itu pada malam ini saya ingin mengingatkan saja, ikut ibarat kaji, mengulang-ulang kajinya. Nya pasal jalan dek dilalui, lancau kaji dek diulangi. Kalau tidak kan tua-tua nenek-nenek aja, tua-tua udah lah. Hah? Ada nenek non tua, muda-muda dan kan tidak ada lah. Kalau nenek tidak ada muda-muda dan pastilah biar tua muda dan. Kok ngaji lah mau gak mamak ngaji muda dan lah. Cuma kita sama-sama mengulang beliau. Kan apa je roh mulang kaji? Hah? Nya kaji lama tu nancak, kaji baru banyak apa? Ya kaji lama tu nancak. Ni kaji lama tu asli-asli. Kalau kaji-kaji baru tu dibuat-buat doang. Buat-buat dah doang. Muat tu nak asli dia. Lama tahan mahal logo, kemudian tak banyak cerita menjual esok nanti di akhirat di sisi Allah SWT. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, di antara yang membuat kita hari ini ya masyarakat orang tua kodok mau dadur, kodok mau dadur tentu mau dadur. Kalau mau dadur dia apa? Dia sasa. Dia sasa. Apa dia sasa? Hah? Dia berdabuak hati. Berdabuak tu ada dia suka, ada dia tidak nyeleo. Ketika kita melihat anak-anak kita tidak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan masuk pada kategori yang tua tak sayang ke nomudo tak hormat ke tua. Apalagi yang lebih berbahaya ketika tidak hormat pada orang tuanya sendiri. Padahal diakui atau tidak diakui bahwa kita aset atau harta awak yang awak miliki yang paling mahal adalah anak kita. Anak kita. Sebab itulah yang akan melanjutkan generasi, sebutan nama kita. Anak kita pasti akan dinisbatkan kepada kita. Kalau ancak puangai anak siapa tu? Hah? Anak siapa? Tapi tentu layu namanya. Oh ya, macam itu. Kalau buat puangai, siapa burungnya? Pasti sabui. Hah? Anak siapa patunya? Ayu terpencuan turun ke penimban juga. Tak bisa. Ma'asyil kiram dirahmati Allah SWT.
Oleh itu kita awak kesodo, tidak ada yang tidak menginginkan anak kita itu anak yang sebutannya baik, anak yang menyenangkan. Kalau bisa musaji awak pun ada anak-anak awak. Iya dah. Alun azan wong leh lah ke musaji. Kemudian inya lo paling lambat pulang. Masya Allah. Kalau begitu nyaman hati. Kok mati pun tidak perlu kita wong leh. Siang kalau mati amak doang mo, kan tak perlu tahu wong leh. Kan tak perlu tahu wong leh. Kemudian jangan lupa baca mo. Jangan lupa baca mo. Yasin misalnya, tidak perlu tahu. Karena anak-anak yang cendeko tidak tahu pun mereka tahu bahwasanya itu adalah amal ibadah baginya. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Oleh itu kita ingin anak itu menjadi anak yang taat pada Allah, berbakti pada orang tuanya. Karena memang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Rabbmu telah memutuskan alla ta'budu, jangan kalian beribadah kecuali kepadanya, wala tusyriku bihi syai'a, jangan sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu. Setelah itu wabil walidaini ihsana, hendaklah kalian berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Bapak dan ibu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Allah menyandingkan perintah beribadah kepadanya yang merupakan misi kehidupan. Misi itu artinya apa yang harus dikojong selama hidup itu supaya tercapai visi, yaitu tujuan hidup itu. Apa tujuan hidup? Hah? Tujuan hidup awak apa? Hah? Tujuannya itu masuk surga. Tidak nak masuk surga? Atau nak makan tujuan? Hanya memang itu tujuannya. Selalu patokannya encik makan, indang nak makan. Jadi duduknya indang nak makan. Jangan duduk landang nak masuk surga ke ya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi tujuan hidup kita adalah untuk kembali ke surga. Karena balik itu mesti tidak ada pisah sepanjang apa namanya, pisah tinggal di dunia lamanya, tidak ada. Apalagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berapa lamanya? 60 sampai 70. Sekenek nan balabianya. Tak lo sekenek nan tak sampai. Iya dia? Sekenek nan balabia, ndak ada sekenek nan ndak yang ndak sampai 60. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Nah, apa untuk surga itu? Ibadah kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, ibadah kepada Allah menjadi satu yang paling penting selama di dunia. Dan lawannya adalah syirik. Setelah itu, ini yang mengatur hubungan kepada Allah SWT. Yang kedua, setelah itu adalah berbakti pada orang
tua. Berbakti pada orang tua. Dan lawannya adalah, lawan berbakti, durhaka. Durhaka pada orang tua. Oleh itu selalu ketika Nabi menyebutkan sebesar-besar dosa besar, pertama syirik, kedua durhaka pada orang tua. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, durhaka pada orang tua ini mungkinlah kodok dibahas Ibu Yaya, Ibu Rahmat kodok-kodok bahas juga ini. Cuman wang tua durhaka ke anak le mana bahasnya Ustaz? Hah? Wang tua durhaka ke anak le mana bahas? Itu yang masalah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Karena apa? Yang kita terima berlaku hukum al-jaza'u min jinsil amal, in jaza'ul ihsan illa al-ihsan, wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Apa yang kita lakukan, yang kita terima balasannya sejenis dengan yang apa kita berbuat. Ma'asyiral kiram, jarang orang tua yang menyadari ini, bahwa sebenarnya mereka sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebagaimana orang tua memiliki hak yang menjadi kewajiban anak, demikian pula anak mempunyai hak yang menjadi kewajiban orang tua. Datang seorang kepada Umar bin Khattab mengadukan anaknya yang durhaka. Umar khalifah. Bapak coro ya Amirul Mukminin, anak den sarau. Nah, kalau lah sabut sarau anak apa lagi kodok bonong sarau bonong mana? Itu sarau anak terjadinya. Anak saya serau, ya. Anak saya sarau, artinya kurang apa? Kurang ajar. Memang kurang kita ajari memang. Maka hasilnya kurang ajar memang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu bertanya kepada sang anak, kenapa kamu durhaka kepada orang tuamu ini? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sang anak menjawab, ya Amirul Mukminin, adamallahu baqa, semoga Allah memanjangkan umurmu dan meninggikan martabatmu. Ini saya, orang tua saya ini, pertama tidak memberikan hak saya sebagai anak. Dia pilihkan bagi saya istri atau mak ambo dari peranakan orang Majusi. Paham ya? Orang Majusi tentu penyembah api. Bininya dulu hamba sahaya, lahir di tengah-tengah keluarga penyembah api. Berarti salah pilih bini, artinya calon amak bagi anak kita. Ini kesalahan awal kita kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Bisa aja berlaku salah pilih salah temu laki.
Datang ustaz deh Buya Bunti kalian temojunya. Kalau Buya Bunti ada Buya Bunti sekarang? Tidak ada leh. Hah? Tiap Buya hitam lah maksudnya? Bunti ada sekarangnya leh. Leh kan apa yang mau kasih Buya Bunti nya? Nah. Entah boleh mengaji. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Padahal Nabi SAW mengatakan, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Bila datang kepadamu seorang yang melamar, agamanya kamu ridai, artinya bagus agamanya. Kemudian akhlaknya bagus, maka nikahkan. Sebab wa illa taf'alu takum fitnatun fil ardi. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Sebab keberkahan agama, keberkahan akhlak, ya, ini sudah teruji. Kebahagiaan akan meneleo bini ancak tapi garang. Dua bini lobby loncak lah tapi penyayang. Hah? Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan. Ancak tu kalau ndak pengolak, ndak leo nengok dia. Hah? Ganteng tapi mula lang tawi leo deh. Aso nuoko tawi umaro. Ternyata cantik itu tak begitu penting untuk membahagiakan hidup. Tapi kalau ancak, masya Allah. Demikian juga ganteng. Jadi alasan ganteng, alasan kaya pun seperti itu. Berapa banyak? Kami kan ustaz, kan jadi tempat curhat kadang dari ibu-ibu. Iya, jangan usah ibu-ibu cayo loh kawan. Tapi lagi nan jando-jando. Banyak curhat. Kalau curhat lama, kalau jando-jando. Apa dia cahaya bu? Laki ibu kayo, ibu ancak. Iya dia kayo ustaz, tapi kalau sang bajik. Awak sono pandai bono cepitinya ustaz. Nalah ni kan, mono simpan piti dak ayah dapet. Kalau inyo nyimpan piti tak pernah dapet. Loke. Jadi berguna banyak piti. Nah. Demikian juga ganteng. Tidak pernah mani wajah dah. Tidak pernah mani wajah. Sehingga tidak ada bahagia. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Makanya di zaman Nabi SAW ada seorang wanita Ansar cantik sejuta. Diuji pula di Nabi, di Allah Ta'ala dengan seorang laki-laki pendek, abu gerit yang kismis. Ada apa kismis nama maknya? Gerit yang kalap. Tak jawab ya? Tengok gambar. Pendek, hitam, subhanallah. Itu tidak ada dalam memocek, tidak. Tapi supaya tahu kita, ya, gambarannya. Musikin loh lah. Jadi betulnya Nabi, ya Julaibib, ala tatazawwaj? Kenapa engkau tak mau nikah? Kata Nabi, kata Julaibib, siapa man yuzawwijunu ya Rasulullah? Siapa lah nama jadi mintunen? Akhirnya Nabi SAW, izhab ila baiti fulan. Pergi ke rumah si fulan, fa inna lahum ibnatan salihah. Pergi rumah si fulan, mereka punya anak perempuan yang salihah. Tidak cik salihah aja dah, jamilah. Kemudian tidak jamilah, ayah kayo.
Omak omak elok kaum muslimin. Saya kat cerita ketika datang Julaibib dan suara Nabi kau main ngapu melamar anak tuan-tuan ni. Oh adiknya asli itu mereka bilang setelah Julaibib pergi mulailah apa istilahnya amak jaya berundiang lah bersiap-siap kedengaran anak dong dari dia kamar dia nak tiada orang lain diutus Rasulullah kembali. Akhirnya keputusan yang mereka ambil, cobalah bang sabuin ke Rasulullah sampai keberatan dan tidak saya kufur itu masalahnya. Anak awak ancak awak kah kayu Allah dong ada anak cita ya jamaah apa kata anak tadi ini lihat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah anak yang salihah apa katanya ya abawayya wahai ayah dan ibu ataruddani khidbata Rasulullah SAW berani tuan-tuan menolak pinangan Rasul ini Rasulullah yang meminang yang menyuruh meminang ini Rasulullah itu maksum Rasulullah itu adalah berbicara dengan wahyu subhanallah tahu aja kaunya gitu kan tidak boleh kita menolak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ujian memang tapi kalau ridha bima qasamallahu lak takun aghnan nas kalau ridha dengan apa yang Allah bagikan kita menjadi orang terkaya di dunia merasa orang paling bahagia di dunia ini menikah subhanallah Allah berkehendak di baru malam pertama menikah datang panggilan jihad fisabilillah sehingga beliau langsung pergi berjihad dan syahid mungkin mintu apa syukur untung lah nah yang lebih menguntungkan adalah subhanallah setelah itu terbuka keberkahan sebelumnya anak ini tak ada yang melamar setelah dilamar oleh Julaibib babu yang melamar coba bayangkan babu yang melamar akhirnya menikah dengan laki-laki yang kaya raya akhirnya itulah nampak damak jayanya jadi kaum muslimin dan muslimat keberkahan itu adalah sebuah kisah kaum muslimat yang dirahmati Allah. Kau panjang-panjang jadi ada sana. Yang sampai bilo kah? Tak jangan jemput cerita je lah ya. Tak jangan cerita tambah cerita cukup yang satu. Jadi ma'asyara kiram dirahmati Allah memilihkan kalau salah dipilihkannya untuk saya ibu yang tak terdidik dengan pendidikan Islam. Itulah hasilnya. Makanya kalau nak cari bini, jangan tengok dia atas jembatan. Apa dia atas jembatannya? Situ kau dok manuang. Ya. Jadi kalau ada seorang awak mak dan nak bini, siapa benyang duanya? Dia kau dok nongkrong di jembatan duanya. Jembatan banyak hantu tuan-tuan. Okay ya? Tak. Kan jabatan banyak hantu. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Apa yang didapat oleh seorang anak gadis yang jarang menunjuk apa namanya? Yang jarang meramaikan majelis ilmu. Walaupun kuliah setinggi-tingginya sampai strata 3, tapi tidak pernah membuka kitab Rabbul Alamin. Tak pernah membalik-balik ahadithun Nabiyil Karim, hadis-hadis Nabi yang mulia. Apa yang akan diharapkan dari yang seperti ini? Walaupun dia seorang wanita mandiri,
apa namanya, apa istilah mandiri ya, punya rumah sendiri, mobil apa istilahnya tuh? Hah? Enggak itu dah. Nah. Hah? Enggak ada nama lain tadi, lupa tentu. Hah? Enggak. Yalah, lalu pur nanti lalu apa aja lah. Jadi, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi, ibu saya yang dinikahinya seorang wanita yang tidak berpendidikan agama sedikit pun. Setelah itu, di badan nama deh, malu anaknya bu idenya. Di mana mudah jual deh. Jual. Jual tu arti uang hitam bu. Makanya jan baik nama anak yang tidak baik. Sebab nama itu kata orang doa. Ini kedurhakaan kedua sang ayah kepada anaknya. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Tidak pernah inya di beda nama deh. Kalau pokok asal dia mau doang, luan buat galak uang. Buat galak. Apa ada nama awak nan? Hah? Ndak le orang ni awak tergalak nengok ni. Mana kau? Nama yang tidak baik. Makanya dalam hadis sebutkan termasuk hak seorang anak mendapatkan nama yang baik. Masya Allah. Kalau ndak pandai cincin bahasa Arab misalnya nama yang bagus, buka je Quran, tapi jangan salah tunjuk. Karena asal tunjuk, yang tertunjuk zalimin. Benar mau nak zalimin, orang-orang zalim. Ya dia. Alhamdulillah ustaz lah banyak. Ya tanya ke ustaz, apa nama anca? Ustaz kamu dosi. Ya nama-nama orang-orang yang salihah. Dia nama Maryam misalnya. Maryam, anca namanya, alhamdulillah. Terkanang Siti Maryam. Jan kanang ni Maryam. Ini kadang adalah mungkin di suatu tempat tidak sesuai namanya uangnya kadang kan. Tapi tidak masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ini di kedua, di nama sudah dia tidak memberikan hak. Jadi dia ayah yang durhaka pada anaknya. Yang ketiga, kata beliau, ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, tidak pernah sehari pun dia mengajarkan saya kitabullah. Tidak pernah dia ajar, dia baca Quran sekian juga. Di mana dapat bahasa wajib taat ke orang tua tu? Di Al-Quran. Kalau Al-Qurannya tidak pernah dibuka di ayat ke anaknya, apalagi hadis-hadis Nabi SAW. Ini orang tua hari ini banyak, ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kadang waktu di Bangkinang dulu di Musaji Islami Ustaz, anak-anak kan ngaji tuh maghrib sampai Isya. Anto anak-anaknya pulang, pakai slow pendek, gimana tuh anak pengaji? Kaum muslimin dan muslimat, anak itu lebih banyak melihat daripada nangon ceramah. Makanya ke anak jenyak banyak no ceramah mak ya. Mak, jen banyak no ceramah ke anak-anak kenek ndak? Masuk lah. Tapi yang paling bermanfaat itu apa yang mereka lihat dari ayah dan emaknya. Makanya nanti kalau antu anak pengaji, awak yang duduk ngaji. Makanya kami waktu itu sengaja dibuat ngaji untuk anak-anak maghrib isya, kemudian kajian untuk ayah-ayah jo emak-emak. Itu tujuan dong. Sehingga dibuat kajian ti ayah.
Ada yang waktu itu banyak kritikan dulu ya. Cai bosan orang tidak lainnya. Buat coba dulu dan kalau bosan suak buat kurangi. Kasan tak. Bahkan nampak minta tambah ke jemaah dulu. Tambah kajian di sekolah kami kajian. Tak bosan tuan-tuan. Tak. Nya kosan ngaji tu kaum muslimin kalau lataki nyam lama podo makan lah. Lama podo makan asli. Tapi kalau ada nak mau nginyam busuk lah podo pakai asam nah. Pakai asam busuk atau aun? Busuk apa lagi dibuat orang fitnah gila. Woi jangan ngaji tu bahaya runya. Nya kasan nyebut bahaya tu lo biar bahaya. Tu koi kaji dia nya. Subhanallah, baca Quran di hadis Nabi, koi wadah. Bahkan ada yang langsung seperti itu mengatakan di luar negeri, dalam negeri banyak juga. Ya. Tengok video. Ya, dalam di luar negeri awak kecil syekh godang dak lo tapi kasan auzubillah mulutnya. Ya. Apa katanya? Membaca Al-Quran hadis sumber radikalisme. La haula wala quwwata illa billah. Tu Nabi dulu apa baca ni? Yatlu alaihim. Nabi membacakan kepada kamu ayati, ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Alkitab, Al-Quran, wal hikmah, hadis-hadis dan sunnah. Apa hasilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Fa bima rahmati minallahi linta lahum. Sampai-sampai setiap orang yang pertama dan lama belajar dengan Nabi bersaksi ma ra'ayna mualliman ahlama min Rasulillah atau ahsana min Rasulillah. Kami tak pernah berjumpa dengan guru yang lebih santun, yang lebih baik dari Rasulullah SAW. Apa yang dibacanya? Al-Quran, hadis. Al-Quran, hadis. Tapi ada mengatakan, ini Quran hadis baca, tak mau baca perkataan ulama dulunya. Bisa wak menghafal Quran tak tanpa perkataan ulama? Mungkin? Mungkin. Cece uang yang lah jadi ustaz tu tak pernah berguru. Ada ustaz? Ada ustaz? Ustaz lah orang guru ustaz? Allah satu? Seribu? Mana banyak guru awak gak? Jadi kaum muslimin tak mungkin kita tak berguru, tak mungkin tak melalui ulama. Cuman kita meletakkan perkataan Allah dan Rasul di atas perkataan ulama, bukan meletakkan perkataan ulama di atas perkataan Allah dan Rasul. Itu aja bedanya. Orang sebagian, mungkin sebagian besar umat Islam di dunia ini siap meninggalkan perkataan Nabi demi perkataan ulamanya. Tahu kita enggak? Kita siap meninggalkan perkataan ulama demi perkataan Nabi SAW. Itu aja bedanya. Jadi kaum muslimin dan muslimat tidak pernah dibodan baca Quran dah. Bopongnya nak mau bawa baca Quran anak, inyo do pandai baca Quran. Jadi kalau ada lah sudah jadi ayah, lah jadi datuk, tidak pandai baca Quran, rugi besar. Makanya kalau ada orang tidak pandai ngaji, jangan tambah lain. Harus dokek-dokek sampai ngaji. Kalau perlu cek lo guru non tua, gitu kan? Sama aja lah nong ini kan. Cek kelompok ngaji tua kan biasa dah lu ngaji tua wirid non tua dulunya. Kini buatlah tahsin tua. Guru cak muda, Jangan justru semakin lari. Antau anak ngaji, awak lari. Tak pernah pengajian. Mana tunggu anak ada? Kosan main domino nunggu anak. Salat talain dah. Sudah itu berdoa ke Allah Ta'ala. Jadiin anak dan anak saleh.
Doa orang tak salat tembok dah lah. Kalau itu kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT. Ini kedurhakaan ketiga dari anak tadi. Apa pertama? Dan bayar mak dia nanda elok. Ya, didikan uang majusi tadi. Uang tak beriman mendidik amak dan dipilih dia calon amak nan tamat Jepang misalnya. Bahasa apa bahasa Jepang Ustaz? Tak kena lancar lah, tapi semua Quran Indo pandai. Apa dia hitung jadi bini banyak pitinya. Alasan. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi yang dilihat ketika mencarikan calon ibu dari anak kita adalah agamanya, kata Nabi alaihissalatu wassalam. Demikian juga calon ayah dari anak kita. Karena kalau tidak dapat istri yang tidak itu, makanya kalau ada yang misalnya dah salah pilih aja lalu ulang balik malah. Mama ada. Ulang lihat calonan mengaji. Kalau tidak ajak istri kita itu mengaji. Awaklah salah pilih contoh yang bahasa yang bahasa yang kayaknya ndak. Panggil misal kekasih, sayang, acu, uwo dan sebagainya. Jadi kawasan awaklah salah. Abang dulu milioden, toge dan kodok mejeng di jembatan. Dan Cina lo ke abang nampak abang pandai mangkik-angkik Honda. Ai contoh tasos jadi Arjuna, bang seandainya kan. Ada jojo sosir kandi go seandainya kan. Ya, istilahnya legaul tekninya. Ndak dumai kojo, ndak jole dunia daerahnya. Kawasan itu buat kodok bantar seandainya. Kau nak pe mejeng dan pe nak raun. Akhirnya bawa buat kunci. Dah. Allah musta'an. Pokoknya kalau gitu adalah keliru. Mau benahi kembali dari kini. Alun terlambat. Belum terlambat. Azan. Tuh sudah ya. Sambung. Ayolah alhamdulillah. Kalau enggak setuju. Empat jawaban. Baik. Masya Allah. Ya, jazakallah khair. Itu dah sangnya. Ada. Allah berallah. Allah berallah. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna la hawla wala quwwata.
La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula. Allahumma wa nashhadu Allahumma salatu salatu billah. Berapa lama? Hah? Berapa lamanya? Baik. Sekali kami boleh telah mungkin. InsyaAllah. Kaum bapak dan kaum ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi kata beliau, amma kitabullah ma ulimtuhu. Tidak pernah diajarkan bacaan Al-Quran. Pada Al-Quran itulah yang akan membimbing. Kemudian cahaya. Nabi menjadi manusia terbaik dengan Al-Quran. Kana khuluqul Quran. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, di saat Al-Quran menjadi sesuatu yang paling berharga, maka guru Al-Quran paling dihargai. Tapi di saat Al-Quran tidak dihargai, tentu guru-guru Al-Quran juga tidak dihargai. Berapa honor gini guru Quran Ustaz? Ini kong kemenak atau nyong doa. Berapa honornya? Hah? 2.000 setahun. 2.000 sebulan. 2.000 sebulan. Sudah itu potong pajak. Berapa pajak itu? 25%. Tinggal 75. Sudah itu potongan wajib sekolah 50.000, tinggal 25. Allah musta'an. Jadi berapa ribu orang? Hanya 200 kan? Lihat ketika Al-Quran di tangan orang yang tahu bahwa kemuliaan itu dengan Al-Quran. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Quran. Kami adalah kaum yang dimuliakan Allah dengan Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sebab dengan Al-Quran ini wa rafa'na laka zikrak. Kami angkat sebutanmu. Maka Umar waktu itu menetapkan gaji guru MDA Tapi kalau MDA mulai guru kutab, guru Al-Quran itu hanya 10 dinar sebulan. 10 dinar kali 2,5 juta. Berapa itu ya? Berapa itu? 25 juta. Ustaz, kalau lado di kalangan tinggi 25 juta guru MDA dan daftar ya. Yalah, cak tinggian ngajo dia jadi dosen, cak jadi guru MDA. Ustaz pun bantu jadi kuat. Kaum muslimin dan muslimat. Memangnya mulia guru Quran diberi gaji. Nabi katakan ahaqqu ma tu'jaruna alaihi al-Quran. Sesuatu yang paling berhak kalian diberi upah dengan mengajarkannya adalah Al-Quranul Karim. Bukan itu yang dimaksud dengan memperjualbelikan ayat, bukan. Memperjualbelikan ayat itu menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal demi kepentingan duniawi. Itu maksudnya. Bukan kalau tidak ada jual duit orang cetak Quran, tidak jual dijual kok dah.
Jalai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi Nabi yang katakan ahaqqu ma tu'jaruna alaihi al-Quran. Tolonglah orang tua. Kalau kemenaknya 2 tu sebulan tambah dek tuan-tuan. Jangan banyak lah tambah lah, tambah 3 juta jadilah. Jadi jadiin 3 juta 2. Misal lah. Itu misal ya, dan batasi 3 juta bisa aja 30 juta mahal pada Umar kan. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Apa sebab? Sebab Umar paham nilai Al-Quran. 1 hurufnya 10 kebaikan. Tidak hafal dia apa alif lam mim. Alif lam mim hafalnya? Lai? Tidak sodo surat dulu maksudnya enggak. Alif lam mim tidak hafal. Ya? Baca itu sampai di pagi sampai sore sampai terbaca 1000 kali, kalinya 10. Dah 10.000 kebaikan dapat. Makanya Al-Quran tidak ada rugi sekali juga pasti. Nah ini anak katanya Al-Quran ma ulimtuhu, tidak pernah diajar dengan dana. Bukan diajar. Inyo sibuk bakojo. Ma jahil agama. Ini 2 menurut para ahli pendidikan yang membuat anak itu terlantar dan tidak dipedulikan. 1, dek sibuk ayah joma. 2, dek jahil ayah joma. Ulang lihat. Seciak dek sibuk, seciak dek jahil. Kalau sibuk ubah apa ubah? Sibuk ayah joma je penghidupan. Apa ubah? Anton anak ke pondok pesantren. Kan ya? Tidak ada ubah dah. Kalau Anton ke jalan sudah tadi dia. Ya. Anda berduai lah patah stang. Apa yang latihan angkat stang tadi nya. Nya banyak orang gadi togak situnya kan. Banyak orang gadi togak pergi jalan tu. Antu kira rajin angkat. Nya memang iya, nya kan mudah jualnya. Iya kan mudah dulu. Kalau nak doang gadi lah di sekitar tu pasti ndak kan gas ngimun kan ya. Kasan ndak jual aku ke melambat tu gadi turun. Nya anda potong dah anda waang nya kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau memang sibuk orang tua, maka obatnya anak dipondokkan. Tidak pondok, tidak jadi pendidikan. Makanya pondok pesantren itu harus kuat. Bukan juga sembarang pondok. Bukan juga sembarang pondok. Pondok ada sebagian, contoh apa masuk, contoh itu kalu. Kadang masuk elok kalau buah. Sebab apa? Yang diajarkan adalah teori ilmu. Pengamalan kurang. Jadi menjolang jadi senior, tak tunduk solat jemaah. Lah jadi senior ndak auto solat jemaah. Itu ada sebagian. Jadi non senior tentunya. Non senior tentunya. Contoh-contoh kelas 7 kan. Nah, itu kelas 7 itu matur pagi-pagi ya. Musajik jemaahnya. Lah kamu musajik sudah hanya main di posko. Itu ikut salat yang seorang. Nampak di anak yang di bawah. Khosan kalau lagi kadang awak ndak mesti salat jemaah. Sama jodoh buya kami dulu, buya awak dulu ya. Togang awak mokok waktu sekolah ya. Inyo maju sambil mokok. Akhirnya apa tak bayang dah awak? Berarti kalau mahasiswa sudah jadi buya boleh mokok. Akhirnya apa? Cepet-cepet nak jadi buya gitu. Akhirnya supaya bisa mokok. Akhirnya apa? Pendidikan ya istilahnya contoh tadi ya. Tidak apa namanya hanya karena sebatas aturan.
Tidak ada ruh ketaatan itu. Kalau awak jahil, apa be? Apa be? Amu belajar, amu mengaji. Kalau tidak pandai baca Quran, buat majelis tahsin Al-Quran. Tidak pandai CPT, kan amu belajarnya. Tidak pernah ada maluan, dia baju tukang kenang nyanyi kan, maluan baju watong ni macam mana sawit tidak ada malu kita. Demikian juga untuk mencari penghasilan akhirat, sebab belajar susah itu juga dihargai oleh Allah SWT. Ya, orang yang belajar Quran payah dia belajar itu baginya 2 pahala, pahala belajar dan pahala susahnya tadi. Tapi yang mahir bil Quran ma'al kiramil bararah, yang mahir baca Quran bersama al-kiramil bararah. Jadi kata beliau, saya tidak pernah diajarkannya Al-Quran. Oleh sebab itu saya ini seperti orang berjalan di tengah kegelapan. Dapat uang ambo tidak dihargai, namo jual tadi. Namanya jual. Semuanya itu nama aja jual buat nama. Kalau ada nama jual, lain tak ada, alhamdulillah. Ya, kalau satu-satu ada nama langsung nama ke, langsung matan, macam mana? Pantau. Aja dulu nak. Balik ada juga. Mati boleh balik licin uang. Jadi kalau pengicu anak ke awak jenis salah ngomong awak dua komen nama tadi. Makanya kini tidak ada alasan bapak dan mama untuk kasih nama anak dengan nama yang baik. Makanya kalau kita sibuk, anak kita disekolahkan ke pesantren yang mendidik, bukan hanya sekedar mengajar. Alhamdulillah kita semakin banyak pesantren yang insya Allah seperti kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Imam Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri wa yatim yang melewas apa namanya bang tadi, single parents, masya Allah, single parent. Tak apa bahasa Inggris. Dan guru bahasa Inggris dulu bang, tapi tak apa bahasa Inggris. Ustaz asli sana, guru bahasa Inggris dulu. Jadi antara tak pandai, awak paling pandai. Jadi guru kat situ. Ya, di antara tak pandai, awak yang paling pandai. Ya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa namanya tadi? Masuk pondok, alhamdulillah, yang nampak bekasnya langsung. Apa kata Imam Sufyan Ats-Tsauri? Wang Yong pergi sekolah, tengok 3 hari, berubah tambah ancak puang yang tambah taat kan kalau Ta'ala tawin. Tapi kalau indah balik, tolong amak penjual dadio. Dadio tentunya. Ada juga dadio gini lah. Alhamdulillah. Dan dulu tu jangan nolong-nolong amak penjual dadio. Waktu sekolah dulu di buat amak kan pengen juga dia, tapi amak langganan ada bini bupati langganan. Kalau bini bupati Kampar dulu waktu itu yang Pak Sarifuddin Syarif tahu ini boleh dia ke amak nu tentunya lady amak juga gini lah dah. Kalau lady kan perlu juga menyampaikan terima kasih tu kan, dulu jadi langganan amak dulu. Sampai ini dah dia lama. Jadi kaum muslimin muslimat. Jadi kalau boba puang yang dia tambah ancak tawin belajar. Kalau ndak uang berarti ndak ahli untuk juti ilmu dah. Ahli tu bekojo, mau pekojo tolong amak. Tapi kalau lay amak cak sakit-sakit cai penghidupan. Alhamdulillah anaknya tambah baik, tambah ikhlas, tambah tulus. Ada seorang apa namanya? Anak kecil
masuk ke sebuah pesantren, ya. Jadi dulu menjogong pai sekolah sepoya-poya. Tapi setelah masuk situ, alun subuhnya lah mandi. Bayangkan. Kemudian antau maja mau saji cukup jauh. Betulnya ini ya, pai pulang kampung, rumah ini ya. Sebelum subuh tu nyala kamu saji. Tu itunya apa? Ini akhirnya nang takut yang. Apa takutnya? Apa takut? Kan ada Allah Ta'ala kan? Ada Allah Ta'ala dia di hati. Kalau di hati kan jual ya sudah bawa dia. Kan ya? Kalau di hati jual ya sudah nan di bawah. Tapi kalau tidak jual ya, tentu tambah tidak jual ya. Jadi Allah Ta'ala jelas baginya. Dan dia berjanji dalam hadis ketika seorang keluar dari rumah membaca Bismillahi tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwata illa billah, syaitan aja ngaku kaifa bi wa qad hudiya wa wuqiya. Gimana kita nak mengganggunya lagi? Dia sudah diberi hidayah dan sudah diberikan wiqayah. Hidayah petunjuk, wiqayah perlindungan. Makanya kalau rumah mak baca bismillahnya. Nah, dari kini apa tu? Bismillahi tawakkaltu ala Allah la haula. Nah, sama. La haula wala tak jawab ya. La haula wala quwata illa billah. Jangan lupa. Insyaallah syaitan pun angkat tangan. Jadi itu kaum muslimin tak takut dah. Anak sebagian tak masuknya pondoknya, tapi pas berliburan nampak ada Cina ada masaji. Ini sama-sama pondoknya. Apa sebab? Ada pondok yang membuat masuk iman dulu sebelum ilmu. Ada pondok ilmu banyak, iman tidak masuk. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kalau itu kita sibuk. Ada seorang saudagar di situ ni wujudan sekarang. Dan ayah tidak pandai ngaji doyong. Kan anak tidak pandai ngaji. Yang kedua tidak sampai ngaji. Maksudnya tidak mau masuk, tidak mau masuk. Itu dia masuk kalian ke pondok sodo. Akhirnya anak sodo masuk pondok, masuk darun anak sodo dulu, masuk darun. Walaupun nanti profesinya ikut profesi ayah banyak menggali, tapi nya lah rajin salat. Tentu dia bersoang dulu kamu dia. Indak sibuk pemangke, maka anda. Jelebatnya. Dan subhanallah, Allah menjamin bila haknya diberikan oleh anak kita dengan pendidikan kita, maka hak kita akan diberikan oleh sang anak pada kita. Sebab sumber permasalahan anak durhaka selalu karena orang tua durhaka. Al-jaza' min jinsil amal. Anda tahu anak apa ngaji, inyo PKK? Anda anak apa ngaji, inyo PKK? Kah kodai, tak kah kokam, kah kodai. PK kodai. Ngapa kodai? Enggak le, enggak. Ma absen gale uang. Ma absen gale uang. Allah itu kaum muslimin dan muslimat. Anak pengaji, awak pun harus ikut ngaji. Maka kami kalau di sekolah di Pekanbaru konsepnya orang tua wajib ikut ngaji. Itu bertandatangani sejak dari awal tuh. Bahwa di antara program kita orang tua ada kegiatan mengaji. Kalau sempat tidak hadir dalam 3 kali silakan tarik anak. Silakan tarik anak kembali. Jadi harus ikut orang tua mengaji. Di sekolah awak ada cari itu Ustaz. Coba buat 3 rata untuk sekali. Nah, tak rata yang elok dunia. Buat anak kami, tapi dengan catatan harus mengaji. Ini kalau tidak diwajib ya,
Tidak diwajibkan. Wang tua kau contoh tadi tiang. Jadi kan wang tua anak pun malai juga ngaji, apalagi wang tua awak semua ngaji. Tapi setelah mereka mengaji dan merasa nikmat ngaji itu, lomak kan selalu pada makan lah. Lepon nak bosan makan. Muhammad lepon nak bosan makan. Kok kali saya 3 kali apa mbak makan nasi itu tahu lepasan enggak, maka enggak ada istilah kaji itu tahu enggak, sebab itu kebutuhan pokok kita. Kalau sudah menjadi kebutuhan pokok ngaji, lomak ngaji pada makan. Ma'asyur kiram rahmatillah. Kalau sudah ngaji kita dilihat oleh anak ngaji, maluan anak tidak ngaji. Tapi memang membentuk anak itu sejak masih anak-anak lagi. Jangan tunggunya lah. Ibarat pohon, kalau dalam menjadi dan tuanya, payah mah tuanya. Awak dilopio dah. Kan ya? Puan ngobek-ngobek sudah tu tak lucu. Ompea mana awak dah? Tak bisa. Mamaku tu memang sejaknya mulai tumbuh. Tadilah sabit. Memilih nama akasan menentukan. Makanya esok ke depan leh kunci menantu amat biar menantu tino cak menantu jantan jen kalau asang tanyong. Ya. Nya kalau lebaran ini pasti ada kelasang. Nya kelasang tadi kalaupun banyak isi tapi bajai nak jodoh gunur. Kan iya. Lepas suatu tuan jadi tu gay. Lain. Ya kan kami kan sahabat jadi ustaz kami kan. Jadi curhat de uang. Jadi tombek bertanya, boleh ada minta cainya ustaznya? Buat cai potong boneka. Hah? Kau ancak, laki kau ganteng, inyo kah? Kayo, iya tu ustaznya. Nya kayo, cuman, nah tadi. Nala tantu dan tahu nyimpan pitiayannya nya. Inyo ko itu yang tak dapat dan dapat. Tanah mana simpan. Itu yang pertama. Bisa aja kesebagian bilang, sekarang orang kadang talu tahu ikan nasi ada juro. Talu tahu ikan nasi. Nya babiti tapi ikan nasi talu tahu. Kalau saya itu dapat talu sebulek dulu lah. Sekarang ni Ustaz. Awak ni masuk sekolah kan tak talu dah talu. Boleh dulu dah. Waktu sekolah dulu ya. Talu tu kecil tak tantu dah pasang talu tu boleh tu. Kan ada kisah ni ibu dia ambil ayah kapakan kan. Mau makan apa yang ni? Talu ya ni nya. Adi bayi talu cik dia. Ndak ikut doyan nangis. Lek kau talu tu yang ndak ni. Ni nak talu bapa lah tahu ibadidi. Kau nak bola empek bola 6. Andi beta lu boleh daya indah ikornya akhirnya terpaksa ya minjam pisau ke wang do pinjam pisau yang bawa mainnya di bola dia ayam didi ayo tu ya nya tambah lagi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ndak juga indah ganteng iya tapi ndak pernah golak, ancak tapi butuh tahu pasti awak lebih suka inyo kayo tapi pemuah. Inyo anjak tapi salihah. Makanya amu dulu berdoa amu. Lama doa Ustaz. Doanya sederhana aja nya. Ya sambil tawaf gitu, sambil wukuf di Arafah. Ya di Safa Marwah dalam sujud. Ya di akhir tahiyat, ya Allah berikan istri yang salihah. Cak asali kayo. Cak asali kayo. Kan tak salah dah. Yang penting salihah cak asali kayo. Tapi jangan tanya orang lain mau kabur Ustaz ya. Dia yang jelas masuk sendiri. Kaum muslimin Allah SWT. Jadi oleh itu maka ingat jangan sampai kita mendurhakai anak sehingga hasilnya nanti kita didurhakai oleh anak. Pilihkan untuknya calon ibu yang baik.
Nah, kalau kami langsung misal bisa diperbaiki dengan kembali mengaji bersama untuk generasi selanjutnya, karena kita pun punya andil untuk memilihkan untuk calon istri anak kita, calon suami anak kita, maka dicarikan yang salih. Cak asalai kayo, tidak ada masalah. Yang penting salih. Cak ganteng asalai banyak piti. Nah, yang penting salih. Di sini mulai pertama. Yang kedua, di saat sebelum atau saat akan menikah harus bebas dari segala bentuk maksiat. Sebab kita di saat itu nak doa barakallah laka wa baraka alaik, semoga Allah memberkahi untukmu, memberkahi atasmu, ya, wa jama'a bainakum fi khair, dan semoga kalian dikumpulkan dalam kebaikan. Jangan ada unsur maksiat di dalamnya, apalagi di zaman kini orang. Dan nak bertanya ke atuk-atuk, suka secara jujur ya, tinggal dulu masalah musik haram atau tidak, tinggal tu dulu. Wang tino, ngok lenggok depan wang jantan, menui adat lebadat, lebadat, hah? Ya kalau kaji masalah musik badebat dulu Ustaz Rahmat dulu, ya masalah musik badebat kami dulu, tinggal tu dulu. Ngok lenggok uang tino baca adernya balagu depan uang jantan jen gadi dulu leh setengah bayo lah dulu ibadat ama tanya mama tanya lain ndak badan. Subhanallah. Dalam salat sendiri sab terbaik ama-ama paling depan paling belakang. Yang terbaik bagi laki-laki paling depan paling belakang. Paling depan. Semakin dokek. Dah ada orang salat kan ngintip-ngintip dah kan. Cuman harus juga dijauhkan. Boleh enggak ama-ama japa-apa sasab? Hah? Tak boleh. Sekalipun bini sendiri, sekalipun istri sendiri, apalagi bini wak. Hanya setan dia bini wak, ajak pun dia bini awak gini buat dan. Iya, makanya jangan kena bini awak ke walaupun kawan akrab. Kan iya aja. Sebanyak-banyak masalah timbul di situ. Awak ya gara-gara laki dia nak ngoncak bini ke uang bacitong lah pungi ancak pungi bini dia kan. Setelah itu dikhianati awak di belakang. Pahamnya? Kasan tangan di belakang, pegang tangan orang lain. Allah Ustaz. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Tuh. Apalagi kalau joleh uang gak diancak. Sudah itu pakai lampu-lampu. Apa namanya? Yang apa namanya? Lampu hijau. Lampu diskon dah. Lampu apa namanya? Lupa lu mana? Hah? Remang-remang nanti gitu tuh. Remang-remang. Yang sekarang remang-remang rancak nampak dah. Ya lihat tuan-tuan. Bajawek pun licin nampak kalau remang-remang. Kan iya? Nah, sudah itu dihadirkan uang banyak di acara ibadah yang besar. Berarti kita sudah mulai mendurhakai anak kita. Apalagi kalau menurut laporan beliau-beliau di Kuala ni, sebelum nikah banyak yang nyoblos sebelum hari H. Iya banyak Ustaz. Galak beliau. Dan dia hadir dan dulu ketika Pak Menteri Agama datang ke Pekanbaru. Ya, saben dia nak dulu. Dari 10 itu beberapa tahun yang lalu dulu kini tak banyak begitu lah. Dari 10 6 lah mencobanya. Coba ya. Kadang saya sebelum akad nikah
Apa sebabnya tak ngerti agama seorang lah. Apa sebab? Pergi sekolah mangkik Honda kau jo. Nanti no pergi mana hari? Itu apa tentu agama? Kemudian acara-acara dihapus rasa malu antara anak laki-laki dan perempuan. Akhirnya apa yang terjadi? Awak akan jadi, cuman kau nyinya kan. Akhirnya dimulai sebelum start. Kalau bahasa awak curi start. Akhirnya haram selamanya. Gara-gara kan haram dah Ustaz. Nah. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berarti kita sudah juga dari sini dah mulai mendurhaka anak kita. Makanya banyak anak durhaka karena kita sendiri yang durhaka. Ada tambah lagi nanti tidak satu pun kita pada umumnya yang belajar jadi ayah yang benar dan jadi ibu yang benar. Tidak ada yang lulusan fakultas keayaan dan keibuan, tidak ada. Padahal kalau untuk jadi kuah harus SAG Ustaznya. Kalau nak jadi dosen harus S2. Kalau nak jadi apa namanya kojot di bank misalnya harus sarjana ekonomi, akuntan dan sebagainya. Kalau nak jadi pengacara harus sarjana hukum. Iko nak jadi ayah tidak pernah sarjana ke ayah. Jadi amat tidak pernah. Oleh sebab itu maka jangan lupa untuk selalu meramaikan majlis ilmu. Majlis ilmu. Belum ada kata terlambat. Dan apalagi kalau kita menghapus kekeliruan itu dengan taubat. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah atau membenahi kita semua. Karena kita semua punya kesalahan, tapi Allah suka pada orang yang bertobat dari segala kesalahan. Dan bagi yang sudah bagus, alhamdulillah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Semoga sentiasa bertambah dan bertambah. Amin ya rabbal alamin. Barangkali demikian dulu Ustaz ya. Ini mohon izin sekali, ini istilahnya masuk ke sarang singo motivo kan. Nah, tapi apa boleh buat. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kan ada pertanyaan dah? Hah? Dosa. Kan tak bayar? Iyalah. Jadi non salah ya tadi kan saya didik tu dokon tu tak berdosa nya kacik kok ayam aja mencilok tu mencilok piti ayam tak berdosa paham paknya ayam pencilok tu dikena ayam cilok deh cilok piti ayam deh kan hukum tu tak bang ya kayaknya tak alhamdulillah pencilok dicilok barangnya bagi inya pencilok tapi dicilok barangnya bagi alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat yang namanya durhaka kepada orang tua selamanya berdosa besar, dosa besar. Cuman maksud kita menyebutkan ini jangan kita yang menjadi penyebab, karena kalau kita jadi penyebab awak punya andil untuk berdosa itu. Berdosa awak jadi. Ya Pak ya. Tidak pernah dididik olehnya. Oleh sebab itu tadi Umar radhiyallahu anhu justru mencela ayahnya. Kalau gitu awak pacu dapat. Bukan berarti tidak berdosa anaknya. Bukan berarti membolehkan itu, tidak. Cuman ketika diketahui sebabnya, oleh sebab itu jadi pelajaran, jangan ada lagi terulang seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Nah. Assalamualaikum. Bagaimana cara? Kan mulailah cara menghadapi suami. Bagaimana cara menghadapi suami yang hobi nonton
sinetron. Kalau dilarang, dia marah sama istrinya. Jadi anak membela ayah, bukan membela ya, membela. Kalau membela babola ayah itu kan. Membela ayah karena anak juga suka nonton TV. Aku balik ayah jadi guru lah. Nah, ayah tentu dibela, dia guru malah kan. Itu sudah biasa, pasti murid membela guru. Celopo lah salah guru kan dibela dia murid itu. Nah, inya suka. Inya suka. Karena anak juga suka nonton TV. Mohon nasihat buat ayah yang seperti ini, dan apa hukumnya nonton sinetron. Ini sinetron apa? Dulu ada zaman saya itu, masih kami di pondok dulu. Saya punya kayak bini. Sejak nonton film dia, kalau cuma bau nampak karunya. Jadi pertama, nasihat saya kepada yang bertanya dulu, sudahkah seorang istri menjalankan fungsi yang sesungguhnya kepada suaminya? Leonya nengok awak apa doang di TV dulu. Allah tolong. Ini mohon maaf, kebanyakan bini awak, khususnya wacu, ikan ya, gaya bila kalau, tak saya kena gaya. Galak, kodok ke laki uang le, pada galak ke lakinya. Itu awak perhatikan. Ke laki uang sancak-ancak galak, ke laki pulang tak dulin kira, tak ada galak. Ini kekeliruan. Harusnya ke suami harus lebih manis senyumnya daripada ke suami orang. Sekalipun ipar sendiri. Itu yang pertama. Kemudian pakaian yang bagus-bagus itu dipakai di depan suami, bukan di depan orang lain. Hah? Iko kayak noncak tok PKSK-nya, tok PK boleh? Hah? Boleh, atau pekan raya dan sebagainya. Sedangkan rumah, kebun lacan, otomatis antu lewo matoknya kan coba dong wawa, cinan matok kenan, nancak. Awak tak pernah nancak nampak dia. Itu nasihat ambo. Coba tampil lebih ancak, golak lebih mah. Ini. Ikan tak nagangnya nak nengok sinetron, sampai wawu lah. Kak mokak batu kutuku kuali di belakang tan. Wampen pintu. Nanitan tengah senyum nak tengok. Tak kan apa ni lah. Itu di antaranya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Yang kedua, memang kadang-kadang kita tidak punya tidak keinginan, cuma ada kesempatan. Yang namanya mato tu jinak kenan ancak tu mana. Dan kalau di TV pasti ancak nampak. Kosan rumah dah ancak je tengok. Non banyak bakalau laki bini non ancak di TV itu ya. Kan ya? Ikan ya. Non kodok bakalau non wak tengok di TV itu. Tu apa dia wak tuanya? Inyo non kodok bakalau. Akhirnya tengok ada inyo kodok bakalau dumainya, tolok bakalau duma. Oleh sebab itu sebaik-baiknya kalau punya penyakit suka nonton, jenah dono ditonton dulu mah. Ditiadakan TV rumah. Ambo tu masuk suka nonton.
Makanya TV tidak ada rumah. Ini kalau contoh misal bola dulu. Kalau tonton jadwal enggak kena tengok dulu. Cuman kalau pas tengah makan misalnya itu diduin doang do. Lu sudah makan dulu kan. Itu lu salah. Makanya kalau bawa banti jangan pas musim bola bet. Nah. Jadi jadwal yang enggak ada orang main mana. Makanya rumah enggak ada TV. Itu salah satu usaha. Nya kalau lah buka pasti tadi tengok. Kalau nak buka laptop, buka di tempat yang terbuka aja. Jangan di tempat yang tertutup. Maka laptop diletak di ruang tengah. Tidak di kamar Allah. Nah. Jadi ketika belajar nampak dek sodo uang. Nah, nyawa kadang takut akik bini pada kalau tak lagi kan. Kan ya. Nah. Tapi peran istri sangat menentukan situ. Ya, yang ketiga nasihat Amo kepada kita semuanya, ingatlah bahwasanya seluruhnya akan dimintai pertanggungjawaban dan itu berat. Ada orang beribadah 500 tahun seperti yang diriwayatkan dari umat sebelum kita. Umat dahulu kan panjang-panjang umur. Diceritakan di Allah Ta'ala kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kejadian yang akan terjadi nanti di akhirat. 500 tahun inyo di musaji aja kojonya. Kalau di musaji aja hampir tidak ada dosa. Jadi kaum muslimin muslimat 500 tahun. Ketika di akhirat kata Allah SWT, adkhilu abdi hadzal jannata birahmati. Masukkan hambaku ini ke dalam surga dengan rahmatku. Ini menjawab, la ya Rabb bi'amali. Saya tidak masuk surga dengan rahmat aja. Ya Ustaz rahmat laqaluni. Ini kan. Jadi bukan dengan rahmatku tapi dengan amalku katanya. Nani mau tati tahun beramal ba. Awak mau aibu jadi orang elok ha. Di mau aibu ikut ngaji lah, nak elok pada ustaz gila. Kan ya? Imu aibu ngaji lepas ni menilai ustaz gila. Subhanallah. Ndak 500 tahun. Kata Allah, masukkan ke surga dengan rahmatku. Kata enggak, dan masuk surga karena amal. Kalau dengan rahmat sama, itu je nak nangkonya kan itu. Nangko sewanto beramal masuk surga karena rahmat Allah juga. Awak 50 tahun dengan apa tilabia disangkonya amal itu menunjukkan kelebihannya. Coba tengok nanti. 3 kali kalau gitu nya Allah Ta'ala. Kalau itu coba dihisap. Dihisaplah amal 50 tahun tadi dengan nikmat penglihatan. Bau cik penglihatan ditimbang comel bisa dore lah. Nengok lah tak cundung sini turun. Ya nak abi dek leh. Bau aku ya Allah masuk surga karena pasti ugi tak bisa. Nah, bayangkan. Jadi mata itu nikmat luar biasa yang harus dijaga. Innas sam'a wal absara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati akan ditanya. Subhanallah. Ketiga-tiga ini berkaitan. Ya, dari yang didengar, dari yang dilihat turun ke hati. Kalau kodok nengok on sinetron, kodok nampak ada yang sinetron ni mau tahu apa don gambar bi kan ya dalam salat bintang film lu terbayang kan ya ndak nang kodok tengok nang kan terbayang. Kalau kodok nengok Al-Quran terbayang dalam salat. Kalau tidak nengok film hantu terbayang dalam salat. Kalau nengok sinetron bayang salat. Oleh sebab itu tidak akan bisa khusyuk salat dah. Kalau sebab itu tidak akan bisa khusyuk salat. Oleh sebab itu kepada suami dan anak yang suka nonton itu, kalau memang tidak bisa menghindari menonton, maka hilangkan yang ditonton itu. Hanya itu obatnya. Bisa dengan
diusang atau jadi mulia pun kabel tu. Kalau bini tadi coba sekali-kali andong, tapi ingat-ingat kalau kan dia akan abad lah dia jalan. Nah, terus yang terakhir selalu doakan mudah-mudahan Allah SWT lapangkan hati, karena doa itu senjata orang mukmin. Doakan suami ibu supaya Allah berikan hidayah kepadanya, tapi juga dia harus dibawa ngaji terus. Saya punya suami, suami juga kan, semua tapi kan tadi sabut lebih banyak bini-bini wang. Makanya memang kaum muslimin faralu mencainan ancak dan salihah itu faralu yang salihah nan ancak puangi ancak agama. Ustaz, saya punya suami yang selalu masukkan foto istrinya ke dalam FB. Bahkan ada juga rekaman video, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang istrinya dilihat ke Facebook itu. Tolong nasihatinya Ustaz. Ma'asyiral kiram dirahmati. Ini kan juga musibah zaman sekarang nih, topan musibah zaman sekarang. Hampir-hampir tidak ada yang selamat daripada fitnah foto ini. Entah apa yang diharapkan. Kadang-kadang juga sebagian orang yang dianggap yang kita dalam tanda petik kita tidak sosok kan dibuat, tapi dibuatnya ya nikah misalnya, sudah itu foto nikah diupload di Facebook. Untuk apa? Apa yang mau dicari? Tambah ancak wadah, tambah kayu wadah? Enggak. Justru itu menebar fitnah. Yang melihat ada dua kemungkinan. Kalau nyacinan, datang hasadnya, akhirnya kena penyakit ain. Orang-orang yang biasa meruqyah pada umumnya ain itu bermula dari foto, baik foto yang dipajang di ruang depan rumah kita atau foto yang disebar ke tempat-tempat umum tadi. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT, bertakwa kepada Allah SWT, ya minimal tidak ada gunanya. Ya rahmukallah. Apakah kita akan semakin tinggi dengan pujian orang? Enggak. Ancak bini buyasan ininya. Terus setelah itu apa hasilnya? Enggak ada bini wak pujian ini roh. Mak ganteng kawan abang sendirinya. Tu lewat sabut dia bini awak. Kawan awak ganteng? Saya jawab, lewat sabut doang. Bini awak cak-ancak? Lewat. Nah, justru akan menimbulkan tanda tanya nanti. Bini awak lah sabuinya ganteng deh. Lah kalun deh kan. Dan kawan awak lah sabui bini awak ancak jen-jen. Nah, itu mulai terjadi hal-hal yang tidak ini. Berapa banyak hubungan gelap terjadi akibat mengupload foto tadi. Tengok foto bini awak deh, sudah itu dicek nomor bini awak. Mulai terjalin ini dan sebagainya. Dan itu banyak kasus bermula dari situ. Oleh sebab itu, saya sering mendapatkan konsultasi dari uang yang awal mulanya dari Facebook. Mulai dari situ banyak kasus terjadi, perselingkuhan, perzinaan, penyelewengan, coy boy, babanta dan sebagainya. Di mana mulai nyedain jo salah dan ustaz ni. Ndak ada jo asal ada jo foto bini no ancak dan masuk ke Facebook ni. Di situ dia nampak dek kawan. Dicek alamat bini deh, cek nomor bini deh. So itu bakawan dia di situ. Lama bakawan nak kawin pula ni. Kalau mula
bakawan sudah itu nak kawin. Dapat polo lakinya jangan lo pulang tugas jauh. Inya di Kinang tugas misalnya di Bengkalis, pulang sekalian 6 bulan. Non kawan jago tinggi sama-sama di misalnya akhirnya ya tonton tahu sendiri lah, yang namanya laki-laki banyak buayo, yang namanya pedusi banyak kicuo. Nyontino kalau lakan rayu contoh kerupuk kono ayu, kalau lakan rayu contoh kerupuk kono ayu. Wong jantan memang contoh buayo, dah dapat makan lagi lah. Tinggi wantino menangi laki lawanci naniko lah lagi. Akhirnya selesai cerita dengan prahara rumah tangga. Mulai dari mana tadi? Dari Facebook yang suka mengupload foto. Nyancak lebih nih kan? Inya dah lo dah ganteng tu. Non mangunca tadi dah lo dah gancak pada laki lah. Tapi sebab apa tadi? Gara-gara mengupload foto tadi. Oleh sebab itu kaum muslimin muslimat hindari. Tidak ada gunanya. Sebab penyakit ain itu berbahaya. Berbahaya sampai Nabi SAW mengatakan, ya hampir-hampir ain itu mendahului takdir. Hampir-hampir mendahului takdir. Saking cepatnya pengaruh ain itu. Itu pandangan mata orang hasad. Tidak perlu lemu bonur, tidak perlu lemu. Nabi katakan wal ainu haqq. Oleh sebab itu saya harapkan nasihati kepada siapapun suami, walaupun dapat istri yang cantik sekali, nikmati. Jangan bawa orang lain menikmatinya. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Karena memang itu termasuk dayus yang terancam tidak masuk surga. Semoga Allah jaga kita dari sifat dayus tersebut. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi SAW? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.